Send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari mengenai tekanan pada zat padat. Jika kalian tidak sengaja terinjak sepatu berhak tinggi atau sepatu yang datar, maka akan terasa lebih sakit bila terinjak sepatu yang berhak tinggi. Karena sepatu yang mempunyai hak tinggi memiliki permukaan yang lebih sempit. Hal ini berkaitan dengan tekanan. Tekanan akan sebanding dengan gaya tekan dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Macam-macam tekanan. Yang pertama tekanan zat padat, yang kedua tekanan zat cair, dan ketiga tekanan pada zat gas. Tekanan pada zat padat. Salah satu contoh tekanan pada zat padat ialah ketika kita menjatuhkan balok yang masanya sama dengan luas penampang berbeda pada gundukan tanah. Maka bekas yang ditimbulkan juga akan berbeda. Bekas balok yang berpenampang kecil akan menimbulkan bekas yang lebih dalam. Maka tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Tetapi bila kita menjatuhkan balok yang masanya berbeda, maka bekas balok yang bermassa besar akan terbentuk lebih dalam. Sehingga tekanan berbanding lurus dengan luas gaya tekan. Makin besar gaya, maka tekanan akan semakin besar. Maka dapat disimpulkan tekanan suatu benda merupakan hasil bagi gaya tekan dengan luas permukaan bidang tekan. Dapat dituliskan dengan persamaan P sama dengan F dibagi A, di mana P adalah tekanan dengan satuannya Newton per meter persegi atau Pascal, F adalah gaya tekan dengan satuan Newton, dan A adalah luas bidang tekan dengan satuan meter persegi. Prinsip tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Paku dibuat runcing supaya lebih mudah ditancapkan. Pisau tumpul bila diasah akan lebih tajam. Berjalan di tanah berlumpur lebih mudah bila menggunakan sepatu yang datar. Contoh soal, pada gambar di bawah ini, bila keempat benda diberikan gaya yang sama, maka tekanan yang paling besar diberikan oleh benda nomor berapa? Jadi tekanan paling besar ini diberikan oleh benda yang memiliki nomor 3, karena benda nomor 3 mempunyai luas yang paling kecil, sehingga tekanannya adalah paling besar. Nomor 2, sebuah benda yang beratnya 15 Newton dengan luas 100 cm persegi diletakkan di atas lantai. Berapakah tekanan yang diberikan? Diketahui F sama dengan 15 Newton, A sama dengan 100 cm persegi, maka cm diubah satuannya menjadi meter, sehingga A sama dengan 0,01 meter persegi, ditanya P. Maka P sama dengan F dibagi A, sehingga P sama dengan 15 dibagi 0,01. Jadi hasilnya P sebesar 1500 Newton per meter persegi. Newton per meter persegi ini bisa juga digunakan dengan satuan Pascal. Nomor 3, sebuah balok yang masanya 60 kg dan luasnya 0,5 meter persegi diletakkan pada lantai.
Berapakah tekanan yang diterima lantai bila gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat? Diketahui M 60, A setengah, G 10, di mana F sama dengan W, ini sama dengan M kali G, ditanya P. Karena P sama dengan F dibagi A, maka P sama dengan M kali G dibagi A. Sehingga P sama dengan 60 kali 10 dibagi 0,5. Maka tekanan yang diberikan sebesar 1200 Newton per meter persegi. Sebagai latihan, nomor 1, sebuah balok beton yang beratnya 2000 Newton dengan panjang 100 cm dan lebar 80 cm diletakkan pada tanah. Berapakah tekanan yang diberikan pada tanah? Nomor 2, perhatikan gambar dan jelaskan apa yang terjadi pada paku A dan paku B bila kedua paku dikenai gaya sebesar 1000 Newton. Demikian, semoga kalian bisa mencoba mengerjakan soal ini dan berhasil. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.